tema The Sacrifice of Fools atau persembahan orang-orang bodoh. Nah, saudara jangan khawatir ya, kalau saudara mendukung pekerjaan Tuhan atau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, saya tidak sedang berbicara untuk saudara, saya berbicara sesuatu yang lain. Tapi sebenarnya istilah itu, persembahan orang-orang bodoh, itu memang berasal dari dalam teks itu. It is in the text. Saya tidak ngarang tema itu memang ada di situ. Jadi mari kita membaca teks itu bersama-sama dari Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi saudara, tema yang akan saya gunakan untuk merenungkan ayat ini adalah persembahan orang-orang bodoh, the sacrifice of fools. Itu istilah yang langsung berasal dari dalam ayat itu. Nah, tema ini saudara mungkin terdengar anti klimaks di momen penutupan semester. Setelah 6 bulan lamanya kita berjari lelah siang malam, kita belajar, kita mengajar, kita melayani, mengerjakan tugas-tugas administrasi. Kemudian di penutupan semester, Pak Ketua naik ke atas podium dan berkhotbah tentang persembahan orang-orang bodoh. Nah, message semacam itu saya tahu pada pengertian tertentu mungkin tidak ingin saudara dengar. Tapi dalam teks ini saudara-saudara, kita akan belajar kebenaran-kebenaran yang sangat penting sekali. Dan karena itu silakan beri perhatian penuh kepada penjelasan firman Tuhan. Dan akan saya renungkan dalam 3 pokok bahasan. Yang pertama, teks ini bicara tentang sebuah peringatan. Kemudian yang kedua, teks ini setelah memberikan peringatan, bicara tentang sebuah nasihat. Dan nasihat itu baik tentang apa yang harus dilakukan maupun apa yang jangan dilakukan. Dan yang terakhir dari teks ini kita akan merefleksikan 2 pokok teologis. Jadi itu adalah outline dari apa yang akan saya sampaikan dari 1 ayat ini, Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama. Kita mulai dari poin yang pertama, peringatan dari Raja Salomo melalui ayat ini. Kalau saudara perhatikan di klausa pertamanya, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan klausa itu yang disertai dengan sebuah imperatif bernada larangan atau bernada peringatan, hati-hati, jaga langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Klausa itu sebenarnya mengindikasikan bahwa rumah Allah yang pada konteks itu adalah bait Allah adalah tempat berkat sekaligus tempat yang sangat beresiko, sangat berbahaya. Jadi you harus pergi ke rumah Allah karena rumah Allah adalah tempat berkat. Di sana engkau berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, yes. Tapi hati-hati. Karena persis di tempat di mana engkau diberkati, tempat itu akan menjadi tempat yang paling berisiko, paling berbahaya bagi hidup saudara. Nah, kenapa tempat itu adalah tempat yang berbahaya sekaligus tempat di mana umat Tuhan menikmati berkat Tuhan? Nah, kalau saudara perhatikan di dalam seluruh teologi perjanjian lama, kesalehan perjanjian lama memang difokuskan, dilekatkan atau disentralkan pada satu lokasi yang sangat spesifik sekali. Dan ingat ketika Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian pergi ke padang gurun Sin, lalu Musa disuruh naik ke atas gunung Sinai, Tuhan memberikan penampakan, penglihatan kepada Musa tentang bagaimana caranya dia harus membangun tabernakel, kemah suci, atau yang disebut dengan kemah pertemuan. Kemah suci, tabernakel, kemah pertemuan menjadi sentral dari kesalehan dan worship penyembahan Israel kuno pada masa itu. Kemudian singkat cerita, setelah mereka menduduki tanah perjanjian, menduduki Yerusalem
dan sekitarnya, tanah Kanaan, Daud merencanakan membangun bait suci, kemudian itu direalisasikan oleh Salomo. Dan bait suci menjadi God's dwelling place on earth, tempat berdiamnya Tuhan di bumi. Jadi memang itu tempat berkat, tempat di mana kamu berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, melihat the majesty of God, kebesaran Tuhan, kegemilangan Tuhan, keagungan Tuhan. Saudara bisa lihat itu di bait suci. Kalau saudara baca narasi perjanjian lama tentang pentabisan bait suci, ketika Tuhan hadir di dalam bait itu, betapa megahnya, betapa gloriousnya, betapa indahnya tempat bernama bait suci itu. Tempat di mana Tuhan berjumpa dengan umatnya, umatnya berjumpa dengan Tuhan. Jadi yes, itu tempat berkat. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Mazmur, Daud berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan Daud melanjutkan, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Jadi jangankan masuk ke dalam rumah Tuhan. Menurut Daud, dengan gaya bahasa puitisnya itu, bahkan berdiri di ambang pintu bait suci saja itu lebih baik daripada saudara berdiam dan menikmati hidup dengan segala kesenangannya di dalam kemah-kemah orang fasik. Jadi yes, bait suci di dalam konteks perjanjian lama merupakan tempat di mana umat Tuhan diberkati, tempat di mana saudara menikmati berkat-berkat yang tidak bisa saudara dapatkan di tempat lain kecuali di bait suci di kota Sion. Tapi saudara-saudara, tempat istimewa yang satu-satunya di muka bumi itu, yaitu bait suci di kota Sion di Yerusalem itu, juga sekaligus adalah tempat yang paling beresiko, tempat yang paling berbahaya di muka bumi ini. Saudara tahu kenapa? Saudara, kalau membayangkan Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu tidak mentoleransi cacat, dosa, kesalahan, kekeliruan sekecil apapun. Kalau kamu percaya menyembah Tuhan dengan atribut-atribut semacam itu, maha tahu, maha suci, maha kudus, maha agung, maha besar, maha segala-galanya, dan Tuhan semacam itu hadir di dalam bait suci itu, sekarang tinggal gunakan otak saudara. Saudara suci atau tidak? Saudara berdosa atau tidak? Saudara kudus atau tidak? Saudara benar atau tidak? Saudara adil atau tidak? Jadi tempat di mana saudara diberkati menjadi tempat yang sangat berbahaya, karena waktu you mendekati pelataran rumah Allah, waktu you mendekati ambang pintu bait suci, waktu you memasuki rumah Allah, you tahu bahwa you sedang berada di dalam tempat di mana di hadapan Dia yang Maha Kudus, yang tidak ada catatnya, bahkan Maha Tahu, dan bukan hanya Maha Tahu, tapi tidak ada satupun inci yang tersembunyi dari hidup saudara yang Tuhan tidak tahu. Di tempat semacam itu you pergi. Di tempat di mana you ada di hadapan Tuhan, yang tidak ada apapun yang tersembunyi dari pandangan matanya. Daud bilang, kalau aku menempatkan tempat tidurku di liang orang mati, engkau ada di sana. Aku pergi ke gunung-gunung, engkau ada di sana. Aku pergi ke lembah, engkau ada di sana. Tidak ada yang luput dari pandangan mata Tuhan. Tuhan bukan hanya omniscience, tapi juga omnipresent. Dan bukan hanya omnipresent, tapi juga omnipotent. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Di tempat di mana Tuhan memilih untuk memberkati umatnya, di tempat semacam itu you akan pergi. Itu sebabnya Salomo kasih tahu kepada umat Tuhan pada era perjanjian lama, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Why? Kenapa?
Karena tempat itu memang kamu harus pergi, karena tidak ada berkat semacam itu yang kamu bisa dapatkan di tempat lain selain di bait suci. Yes, itu tempat berkat. Dan satu-satunya tempat berkat yang sangat khusus bagi umat Tuhan, tidak diberikan kepada bangsa Moab, bangsa Mesir, bangsa Kanaan, bangsa Asyur, bangsa Babel, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun bangsa di mana Tuhan berkenan membatasi dirinya untuk hadir di satu tempat yang spesifik, kecuali bait suci di Bukit Sion, di Yerusalem, di tanah perjanjian. Yes, kamu harus pergi ke sana. Tapi Tuhan yang hadir di situ, bukan berhala yang buta. Bukan seperti kata Yesaya, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya badan yang utuh, dipahat sedemikian rupa, menyerupai tubuh yang utuh, tapi malfunction. Tuhan semacam itu adalah Tuhan yang tidak terbatas, unlimited. Tuhan yang maha hadir, maha segala-galanya. Tuhan semacam itulah yang hadir di situ. Nah, memang kamu harus menjaga langkahmu. Memang kamu harus berhati-hati. Memang kamu harus penuh kewaspadaan kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Itu peringatan dari Salomo. Dan itu peringatan yang completely make sense di dalam konteks teologi perjanjian lama. Nah, nanti kita akan lihat apakah hubungannya dengan kita di dalam konteks perjanjian baru dan gereja saat ini. Tapi itu di dalam konteks perjanjian lama. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Itu completely make sense. You harus betul-betul hati-hati. You harus betul-betul penuh kewaspadaan kalau you pergi ke rumah Tuhan. Jangan cuma pengen pergi dapat berkatnya, tapi you tidak ingat bahwa Dia yang memberkati engkau, yang hadir di tempat itu, Dia tahu segala-galanya tentang kamu. Kamu bisa menyembunyikan apa saja dari pandangan mata orang lain, dari pendengaran orang lain, dari tatapan mata orang lain, tapi kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dari pandangan mata Tuhan, tempat di mana engkau akan diberkati. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Itu peringatan. Kemudian poin yang kedua, saudara, saya hanya dikasih 30-40 menit, jadi kita cepat-cepat ya. Poin yang kedua, setelah dia kasih peringatan itu, kemudian dia kasih nasihatnya. Atau dia kasih paraenesisnya. Kalau saudara belajar surat-surat Paulus, saudara akan ketemu Paulus itu bukan hanya bicara doktrin, tapi setelah dia bicara doktrin, dia kasih apa yang namanya paraenesis. Nasihat. Nasihat baik dalam bentuk perintah positif, anjuran, dorongan, tapi juga dalam bentuk imperatif yang negatif, perintah yang bernada larangan. Nah, kita ketemu dua jenis paraenesis itu. Nasihat itu ada di dalam klausa selanjutnya. Dorongan yang bersifat positif, sekaligus sesuatu yang bernada larangan. Jangan lakukan itu. Kita mulai dari yang pertama. Di dalam klausa selanjutnya, Salomo mengatakan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Nah, stop dulu sampai di situ. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Kalau kita balik kalimatnya, karena banyak orang sekarang kalau kalimat begitu tampaknya kok tak terlalu jelas katanya. Maka mari kita balik kalimatnya, tapi idenya sama. Adalah lebih baik mendengar saat menghampiri rumah Allah. Kalau you balik kalimatnya, maka idenya menjadi clear sekali, sangat jelas sekali. Adalah lebih baik mendengar pada saat menghampiri rumah Allah dibandingkan dengan bla 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 yang nanti akan kita bahas di dalam poin selanjutnya. Jadi nasihat bernada dorongan, bernada positif ini yang harus kamu lakukan. Itu dikomposisi oleh Salomo pada awal klausa itu, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Sekarang pertanyaan, mendengar apa? Karena kalau you baca ayat itu, tidak dikasih tahu objek dari kata kerja mendengar di situ. Nah, memang betul di dalam bahasa Ibrani-nya kata lismoa, itu kata kerja infinitifnya, itu muncul tanpa objek penjelas. Itu sebenarnya you harus menduga, you harus bikin tafsiran. Mendengar apa yang dimaksudkan di sini? Mendengar angin kah? Mendengar musik kah?
Mendengar orang ngomel-ngomel kah? Mendengar apa? Itu sebab harus filling the blank di sini berdasarkan ayat-ayat lain yang juga bicara dengan ide dan konstruksi yang sama. Karena satu kali lagi kata mendengar di situ itu tidak memiliki objek penjelas. Maka waktu kita bertanya mendengar apa yang dikategorikan lebih baik, kita harus filling the blank dengan memperhatikan teks-teks yang lain. Nah, bersyukur saudara-saudara, ide yang sama sebelum kita pengkhotbah sudah muncul di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Kalau saudara baca di situ itu konteksnya tentang Saulus ya. Jadi bukan Saulus, Saul yang kemudian ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Tapi kenapa dia tidak taat? Itulah yang nanti akan sangat relevan sekali dengan bagaimana menafsirkan klausa yang bicara di dalam pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 15 ayat 22, firman Tuhan berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi saudara lihat, ide tentang korban, ide tentang korban bakaran, ide tentang korban sembelihan, itu dibandingkan dengan ide tentang mendengar. Tapi kali ini menariknya dan puji Tuhan, 1 Samuel pasal 15 ayat 22 memberitahu kita apa yang harus didengar. Yang harus didengar adalah suara Tuhan. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik. Saudara ingat pengkhotbah pasal 5? Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada bla bla bla. Jadi ide yang sama di situ, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Nah, konteks 1 Samuel pasal 15 adalah Saul itu tidak sabaran. Di samping itu dia lupa diri. Dia bukan seorang imam. Di dalam konteks perjanjian lama, hanya imam yang boleh mempersembahkan korban, memimpin persembahan korban. Jadi karena Samuel terlambat datang, kemudian Saul bilang, saya ini kan Raja Israel. Jadi tak apa-apa kalau saya pimpin persembahan korban. Pada momen itu Saul ditolak oleh Tuhan. Dan Samuel kasih tahu dia, kamu telah ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatanmu. Jadi saudara perhatikan, pada level permukaan, yang membuat Saul itu ditolak adalah ketidaktaatannya. Tapi sebenarnya ada sesuatu something yang jauh lebih besar, yang jauh lebih esensial, fundamental, yang membuat Saul itu ditolak oleh Tuhan. Apa itu? Karena dia tidak baik-baik mendengar suara Tuhan. Kenapa dia tidak taat? Karena dia tidak dengar suara Tuhan. Kenapa dia tidak taat? Karena dia tidak perhatikan firman Tuhan. Kenapa dia tidak taat? Karena dia tidak paying attention tentang firman Tuhan. Kamu tidak punya hak untuk mempersembahkan korban itu. Apapun kebutuhanmu, apapun urgentnya, betapa gentingnya situasimu, Tuhan tidak memperbolehkan kamu lakukan itu. Jadi di balik ketidaktaatan Saul yang membuat dia ditolak oleh Tuhan, di balik itu yang paling fundamental adalah kegagalan untuk mendengar, memperhatikan secara saksama, secara serius, dan secara benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi waktu Salomo berkata, menghampiri apa? Datang ke rumah Tuhan, menghampiri rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan untuk mendengar adalah lebih baik. Sekarang saudara sudah tahu, mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, memperhatikan apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu jauh lebih baik daripada kamu mempersembahkan korban-korban. Itu idenya di dalam klausa yang mengikuti larangan atau peringatan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Nah, itu adalah perintah positifnya. Jadi lebih baik kamu datang untuk mendapat sesuatu. Apa yang harus kamu dapat? Dapat firman Tuhan, dapat pengajaran, dan kamu dengar itu sungguh-sungguh, perhatikan itu sungguh-sungguh, paying attention secara serius, secara saksama, itu jauh lebih baik dari segala sesuatu yang lain yang kamu lakukan. Nah, begini saudara-saudara,
Tidak berarti bahwa waktu Salomo bilang begitu, Salomo bilang oke, kalau gitu tidak perlu kita kasih persembahan, tidak perlu kita kasih korban-korban di bait suci, karena lebih baik saya dengar daripada saya kasih korban-korban. Saudara-saudara, logik semacam itu adalah logik dari setan, dari neraka. Why? Ada bahaya besar orang membaca Alkitab dengan model tabrak-tabrak model begitu. Jadi dia tabrakin satu ide dengan ide yang lain. Karena you bilang ini lebih penting, maka yang itu tidak usah dilakukan. Saudara-saudara, ada sesuatu yang beredar saat ini melalui media sosial yang mencoba membingungkan dan membodohi orang-orang Kristen terkait dengan memberikan persembahan. Saudara-saudara, saya lihat di beberapa cuplikan video, dan ini saudara paying attention baik-baik. Kita hidup di era semacam ini, maka kita harus confront, kita harus destroy semua hal yang menyesatkan, yang salah, yang beredar di dalam masyarakat, baik itu dalam bentuk tulisan, baik itu dalam bentuk audio visual dan lain sebagainya. Itu tugas seorang pengkhotbah itu di situ, destroy segala sesuatu yang tidak benar, yang melawan firman Tuhan atau yang menghalangi pengenalan akan Tuhan, dan kata Paulus menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Jadi saya lihat beberapa cuplikan video ya. Ini video yang sangat berbahaya sekali. Karena kalau you terus-menerus dapat info semacam itu, mendadak you tidak mau kasih persembahan lagi. Misalnya mereka bikin video, mereka kasih olok-olok orang-orang reformasi, orang-orang Protestan dengan sebutan sola cuan. Saudara tahu sola cuan? Tidak tahu. Sesekali turun gunung supaya tahu itu ya. Sola cuan, maksudnya apa? Maksudnya begini, karena reformasi menolak segala macam dongeng-dongeng berhala-berhala di dalam gereja Katolik Roma, maka dan mereka memang menyembah berhala sampai dengan detik ini, maka mereka mengolok orang-orang Protestan, pendeta-pendetanya, dikit-dikit khotbah persembahan, dikit-dikit khotbah persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya, dan mereka kasih sebutan sola cuan. Nah, itu video pendek. Tapi idenya itu sangat berbahaya sekali. Bayangkan kalau you orang Kristen yang datang gerejanya itu bolong-bolong dan tidak ngerti apa-apa, yang you pikir adalah gereja ini hanya mau merampok saudara dan hanya mau ambil uang saudara. Kemudian you nonton video semacam itu, you makin akan pergi kepada kesesatan yang bahaya sekali. Karena idenya adalah tidak usah kasih persembahan. Masa kita orang Kristen kok harus kasih persembahan? Seakan-akan setiap khotbah tentang persembahan, seakan-akan setiap ajakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, seakan-akan setiap khotbah atau nasihat untuk orang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu berarti ada ketamakan, ada kerakusan, ada niat untuk menipu saudara, ada niat untuk merampok saudara. Yes, ada kenyataan semacam itu, dan orang-orang, para pendeta yang melakukan berku, mereka orang yang celaka. Yes, persembahan jemaat itu dijadikan sebagai alat untuk memuaskan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Itu yes, ada. Tapi itu tidak berarti bahwa memberikan persembahan itu sesuatu yang you tidak boleh lakukan. You baca Alkitab miring kemana itu? Baca 2 Korintus. Paulus bilang, hendaklah kamu memberi dengan kerelaan dan dengan sukacita. Kemudian surat Filipi kenapa ditulis? Karena waktu Paulus ada di dalam penjara, termasuk pelayanan Paulus, misinya, jemaat di Filipi secara rutin mengumpulkan uang, mengirimkan kepada Paulus untuk mendukung perjalanan misi Paulus. Jangankan Paulus, you mungkin pikir, oke, itu bukan Paulus. Tuhan Yesus, saya tanya saudara, waktu Yesus melayani, Yesus punya pekerjaan tidak? Pekerjaan untuk dapat uang, maksud saya. Ada tidak? Tidak ada. Terus kalau dia tidak kerja untuk menghasilkan uang, bagaimana caranya makan satu hari mungkin 2 kali atau 1 kali? Melakukan perjalanan ke sana kemari, kadang-kadang mungkin harus nginap di penginapan dan lain sebagainya. Bahkan Alkitab Injil mengatakan mereka punya bendahara kan? Jadi dari mana dapat uang itu? Lukas pasal 8 kasih tahu kita, pelayanan Yesus dan para muridnya didukung oleh sejumlah perempuan yang kaya pada masa itu. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya tanya kamu harus kasih persembahan atau tidak? Harus. Kalau ada orang
mencoba mengintimidasi kamu atau mengolok-olok kamu seakan-akan bahwa memberi persembahan itu hanya melayani nafsu dari para pendeta, orang itu sedang berbagian di dalam kerajaan setan-setan dan berhala-berhala. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Jadi jangan mentabrak-tabrakin ide-ide di dalam Alkitab. Just because Alkitab bilang ini lebih penting, maka yang kurang penting itu jangan dijalankan. Waktu Salomo mengatakan lebih baik mendengarkan daripada memberikan persembahan orang-orang bodoh, tidak berarti bahwa Salomo bilang oke, mari kita bongkar aja ruang Maha Kudus itu, nggak usah lagi persembahkan imam besar di situ 1 tahun 1 kali, bunuh korban binatang di situ, nggak usah lagi ada korban ini itu di bait suci. Bukan itu poin Salomo loh. Tapi poin Salomo adalah jangan sampai kamu terpaku kepada ritual-ritual yang sifatnya eksternal itu, lalu kamu melalaikan apa yang sangat esensial sekali, yaitu kasih telingamu. Telingamu harus lebar untuk dengar firman Tuhan. Jangan lebar hanya untuk dengar apa di medsos, tapi lebar untuk firman Tuhan. Kalau yang muncul di medsos itu cepat sekali kamu nangkap ya. Tapi kalau firman Tuhan dikhotbahkan, mendadak kamu jadi bodoh luar biasa. Kok pendeta ini khotbahnya rumit sekali ya? Jangan-jangan itu tanda kamu itu akan calon masuk neraka itu. Karena Alkitab mengatakan, Matius pasal 13 mengatakan, waktu Yesus khotbah dan orang-orang tak mengerti, bahkan pakai perumpamaan. Kemudian waktu murid tanya, kenapa pakai perumpamaan-perumpamaan? Yesus bilang, kepada kamu diberi rahasia, mengerti rahasia, diberi karunia, mengerti rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak. Artinya yang tidak ngerti itu, memang Tuhan tidak kasih dia karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Artinya Tuhan bilang, oke, kamu memang saya siapkan untuk satu tempat. Tapi tempat itu bukan di surga, bukan di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kamu tidak ada hubungan dengan kerajaan Allah, dengan kerajaan Mesias, dengan kehidupan kekal, dengan surga dan hidup kekal, jangan ngoceh tentang persembahan. Karena persembahan mendukung pelayanan Tuhan adalah institusi ilahi. Dan sebagai hamba Yesus Kristus, saya harus kasih tahu itu. Bukan karena saya ingin dapat sesuatu dari saudara. Ini kita harus bereskan ini. Memang kalau kamu sembah berhala-berhala, memang tidak usah kasih persembahan, karena tidak ada gunanya. Kamu dikategorikan sebagai memberikan persembahan orang-orang bodoh kalau kamu tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang akan saya bahas di dalam poin selanjutnya. Jadi jangan kasih persembahan kalau kamu tidak bertobat memang. Tapi kalau kamu adalah orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus Kristus, telah lahir baru, anak-anak terang, anak-anak kerajaan, maka anak-anak terang itu tahu tentang betapa pentingnya punya kemurahan hati dan mendukung pekerjaan Tuhan. Itu ajaran Alkitab firman Tuhan, dan itu harus diajarkan. Nah, setelah Salomo bicara tentang perintah yang bersifat positif itu, sekarang dia bicara tentang mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh. The sacrifice of the fools, atau persembahan orang-orang bodoh. Apa maksudnya? Nah, saudara-saudara, sebenarnya itu maksudnya gampang sekali. Maksudnya adalah orang yang memberikan persembahan, tapi dia sekadar memberikan persembahan tanpa mendengarkan firman Tuhan, tanpa taat kepada Tuhan. Itu intinya di situ. Sebenarnya perdebatannya itu bukan ada di situ, ada di klausa selanjutnya. Yang kalau saudara baca di situ, Salomo bilang begini, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, kalau saudara perhatikan di terjemahan berbahasa Inggris untuk klausa terakhir itu, ada 2 varian terjemahan untuk klausa yang terakhir itu. Varian yang pertama, misalnya dari NRS, New Revised Standard Version, dia terjemahkan klausa terakhir itu, for they do not know how to do evil. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara berbuat jahat. Apa maksudnya? Tampaknya klausa itu mereka terjemahkan begitu karena mereka mengerti bahwa klausa itu ingin mengatakan bahwa orang-orang yang dibicarakan di situ bukan lagi orang-orang bodoh itu, tapi orang-orang yang dengar firman Tuhan. Saking dia dengar firman Tuhan, sampai dia jadi bodoh di dalam melakukan kejahatan. Nah, itu good sekali ya. Kalau kamu bodoh di dalam melakukan kejahatan, itu bagus buat kamu. Jangan sampai kamu bodoh di dalam dengar firman Tuhan, tapi pintar banget di dalam melakukan kejahatan ya. Banyak sekali idemu. Sudah dilarang di sini kamu kayak tikus got ya. Banyak sekali lubangmu.
Sudah dipukul di sini, kamu bikin lubang di situ. Jadi diterjemahkan begitu oke juga, idenya bagus sekali ya. For they do not know how to do evil. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara mereka melakukan kejahatan ya. Misalnya di dalam satu buku tafsiran LMF Davis, if they are good according to the conventional definition of the term, it is simply because they are not even smart enough to be wicked. Jadi kalau mereka itu baik, maka mereka tidak cukup pintar untuk melakukan kejahatan. Nah itu good sekali. But sebenarnya saudara-saudara, makna dari klausa itu ada seperti yang saudara baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, termasuk juga di dalam NIV. For they do not know that they are doing evil. Karena mereka tidak tahu mereka sedang melakukan kejahatan. Saudara-saudara, ini bahaya sekali. Kalau you hanya punya ritual, you hanya punya tampilan luar, tampil di gereja, terlibat di sini, terlibat di situ, melayani ini, tidak ada satupun jadwal yang kamu tidak hadir di situ. Bahkan kamu hadir lebih pertama dari Bapak Gembalanya. Lama-lama kamu tinggal di konsistori ganti Bapak Gembalanya. Kalau kamu hanya punya itu, tapi tidak punya pengertian akan firman Tuhan, kamu itu jadi bodoh dalam kebenaran, tapi jadi pintar dalam kejahatan. Bahkan ketika kamu melakukan kejahatan, kamu pikir itu kesalehan, kamu pikir itu kebenaran, kamu pikir itu kerohanian, kamu pikir itu spiritualitas. Saudara, dunia ini penuh dengan orang-orang semacam itu, bukan? Yang religius, yang dari tampilan luar mereka berjubah putih, panjang-panjang, bermacam-macam atribut-atribut keagamaan. Tapi dari orang-orang yang sama, rumah-rumah ibadah dibakar, toko-toko dijarah, bikin kerusuhan di sana sini, sambil mereka teriak-teriak nama Tuhan. Jadi mereka pikir mereka saleh, mereka pikir mereka melayani Tuhan, mereka pikir mereka beragama. But mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan kejahatan. For they do not know that they are doing evil. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan kejahatan. Sedemikiannya bodohnya orang-orang yang menutup telinga terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap pengajaran firman Tuhan, sehingga bahkan pada saat dia melakukan kejahatan, dia kasih nama kejahatan itu kesalehan, dan dia kasih nama kenajisan itu kebenaran. Dunia ini terbolak-balik sekarang. Bergantung kamu pintar ngomong atau tidak, bergantung kamu teriak-teriak atau tidak, bergantung kamu kasih judul yang heboh-heboh atau tidak. Makanya di dunia maya itu ada yang namanya clickbait. Saudara tahu clickbait itu apa? Clickbait itu berarti kamu itu kontenmu itu sebenarnya sampah, tapi kamu kasih judul yang heboh-heboh sekali. Begitu orang baca itu dia perlu minum air 10 galon. Itu namanya clickbait. Jadi kasih judul yang heboh, thumbnail yang heboh. Wah, orang kalau baca itu ini neraka isinya semua sudah tumpah ke bumi. Tapi begitu orang dengar, kok ini orang ngomong apa? Kok sampah semua? Itu namanya clickbait. Jadi mengecoh orang hanya dengan judul, hanya dengan thumbnail. Nah, di dalam hal urusan agama juga model begitu. Orang bisa mengecoh dunia ini dengan tampilan luar. Itu samanya Yesus bilang, kamu seperti kuburan yang berlabur putih. Luarnya bagus, putih sekali, rapi, bersih, karena rajin disiangi rumput-rumputnya. But isinya apa? Tulang belulang, tidak ada gunanya. Jadi ketika kita menampilkan tulang belulang, isinya kekosongan, kehampaan, kesia-siaan, kita sebut itu kebenaran. Dan orang yang ngomong kebenaran kita benci mati-matian. Ini orang kok galak sekali. Dia ngomong yang saya tidak suka. Memang kebenaran itu mostly kamu tidak akan suka. Karena kebenaran itu bertentangan dengan my human nature. Natur kemanusiaan saya yang sinful ini, yang berdosa ini. Of course saya tidak suka kebenaran, karena kebenaran itu membongkar sesuatu yang saya ingin sembunyikan di dalam diri saya. Jadi kalau orang khotbah terus menerus, kamu suka terus menerus, dan kamu tidak pernah di offense, dibikin tersinggung atau dibikin tidak nyaman, orang itu khotbahnya tidak benar loh itu. Karena kebenaran itu selalu menyakiti, selalu. Why? Karena kita telah dikorupsi, dikuasai, diperbudak oleh dosa. Kita hanya ingin menginginkan dosa,
menginginkan apa yang cocok dengan telinga kita, keinginan kita, tapi kebenaran konfront itu dan kita tidak suka dengan itu. Yes, kebenaran itu memang tidak enak didengar. Dan karena itu orang mengganti kebenaran dengan mengatakan apa saja, yang penting jangan menyinggung orang lain, yang penting jangan offense orang lain. Nah, karena itu Salomo bicara tentang orang-orang yang memberikan persembahan sebagai orang-orang bodoh, yang bicara tentang, yang artinya bicara tentang orang-orang yang hanya ritual, hanya di luar tampilannya bagus, hanya agamanya yang bagus. Tapi esensi dari spiritualitas itu, memperhatikan, mendengar firman Tuhan, itu dilalaikan sama sekali. Oke, kita akhiri dengan poin terakhir, 2 refleksi teologi secara cepat. Pertama, teks ini, saudara, kita memang tidak bisa langsung begitu saja aplikasikan dengan kita. Karena kita tidak hidup di dalam era perjanjian lama. Kita sekarang kan tidak punya bait suci kan? Jadi kita tidak bisa begitu saja mengaplikasikan itu. Karena di dalam perjanjian lama, teks ini harus ditempatkan dalam theology of sacred space. Teologi tentang tempat kudus. Jadi di dalam PL, tempat kudus itu di lokasi yang sangat spesifik sekali. Yaitu di bait suci di Yerusalem. Kemudian mendekati akhir dari sejarah perjanjian lama, masuk pada masa Esra dan Nehemia, theology of sacred space itu diperluas. Bukan hanya lagi di bait suci, tapi mencakup satu kota. Nah, dari situ kemudian dapat ide tentang Holy City. Jadi kalau hari ini you bilang, kami pergi ke kota suci, kota suci, kota suci, itu istilah yang konten teologikalnya kamu dapat dari Esra dan Nehemia. Jadi ketika Esra dan Nehemia sudah kembali dari pembuangan bersama dengan Yehuda, waktu mereka membangun bait suci, mereka bukan hanya bangun bait suci, tapi juga bangun tembok Yerusalem. Artinya sacred space itu, lokasi suci itu, sekarang bukan hanya lagi bait suci, tapi satu kota itu harus dilihat sebagai sacred space, lokasi yang suci. Nah, di dalam perjanjian baru, singkat cerita saudara-saudara, ini panjang sekali, tapi singkat cerita, perlu ada yang tulis skripsi tentang theology of sacred space di dalam perjanjian baru, lama dan perjanjian baru ya. Saya tunggu siapa yang tulis itu di angkatan berikut. Theology of sacred space. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus sudah tidak bicara begitu lagi. Saudara ingat? Yang terkenal adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu, bukan? Barang siapa menyembah, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan lagi bergantung pada di mana lokasinya, tapi kamu menyembah di dalam siapa? Di dalam roh dan di dalam kebenaran. Nah, jadi kita tidak bisa serta-merta mengaplikasikan teks ini. But poinnya adalah begini, saudara. Poinnya adalah tidak ada kegiatan religius apapun yang berkenan kepada Tuhan, kecuali kalau itu dilakukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena theology of sacred space, wilayah suci, di dalam PL, menurut perjanjian baru, bait suci itu sekarang bukan lagi bangunan. Bait suci itu sekarang adalah Tuhan Yesus. Yohanes pasal 2. Ayat 18 dan seterusnya. Robohkan bait suci ini dan aku akan mendirikannya kembali. Jadi Yesus adalah the true and the eschatological temple. Jadi Yesus adalah bait suci yang sejati dan bait suci eskatologis itu. Dengan kata lain, pertemuan dengan Tuhan, tempat di mana kita diberkati, tempat di mana kita berkenan kepada Tuhan, tidak lagi terjadi di balik gedung-gedung. Tidak ditentukan oleh itu, tidak lagi ditentukan oleh liturgi, tidak lagi ditentukan oleh ini itu, segala macam tetebengnya itu. Saya tidak bilang itu tidak penting ya. Tapi ditentukan oleh apakah kamu ada di dalam Yesus atau tidak. Karena bait suci itu sekarang adalah Yesus Kristus. Dan mereka yang percaya kepada Dia juga disebut sebagai bait-bait suci juga. Ingat, tubuhmu adalah bait roh. Jadi Yesus adalah the true eskatological tempelnya, bait suci eskatologisnya, dan kita yang percaya kepada Dia juga adalah bait suci miniaturnya. Saudara lihat itu?
Tidak ada orang berkenan kepada Tuhan kecuali kalau dia ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka betul sekali kata Injil yang harus kita khotbahkan, tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Tidak peduli kamu bersorban kah, tidak peduli kamu berjubah merah, berjubah ungu, berjubah putih kah, tidak peduli kamu rajin ibadah kah, tidak peduli kamu punya KTP dengan 5 agama kah, tidak peduli kamu kasih korban persembahan kah. Kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kamu masuk neraka. Titik, simpel. Itu inti dari poin ini. Jadi ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang, melalui kata-kata Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 5, dia sudah pointing forward, ya, melihat ke depan, menunjuk ke depan. Kalau kamu tidak mau jadi orang bodoh yang memberikan persembahan dan tidak peduli seberapa besar persembahan itu. Ibrani mengatakan di dalam pasal 11 ayat 6, tanpa iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atas nama keagamaan, atas nama pelayanan, atas nama religiusitas, spiritualitas, hanya boleh berkenan kepada Tuhan kecuali kalau itu dilakukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di luar dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak usah mimpi kamu pasti masuk neraka. Itu simpelnya itu begitu. Di dunia dengan zaman sekarang orang lebih suka mendayu-dayu, merayu-rayu, kata-katanya ya dibikin berbunga kangkung. Saya kasih tahu dengan terus terang, kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, masuk neraka kamu, titik. Bukan ide itu bukan dari saya, tapi sebagai hamba Yesus Kristus, itu ajaran Alkitab dan saya harus kasih tahu. Kamu harus bertobat, terima Tuhan Yesus, maka kamu diselamatkan. Di luar daripada itu, tidak peduli kamu agamanya apa, kamu pasti masuk neraka. Itu intinya. Yang kedua, perhatikan satu kali lagi klausa, mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Nah, saudara perhatikan, kata mendengar di situ, itu berarti menerima dan mendapat sesuatu dari Tuhan, bukan? Karena you mendengar berarti you pasif dan ada sesuatu dari luar yang you terima, bukan? Jadi prinsipnya adalah kalau you mau berkenan kepada Tuhan, lebih baik you jadi penerima daripada jadi pemberi. Karena banyak orang sekarang lebih baik memberi daripada menerima, bukan? Tapi dalam konteks ini, lebih baik you jadi penerima daripada you jadi pemberi. Maksudnya apa? Dalam hal perkenanan kepada Tuhan, tidak ada yang kamu bisa lakukan loh untuk memperkenankan Tuhan. Tidak ada loh. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua yang dilakukan di dalam dosa, tentu saja itu tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus, paradigma apa yang harus kamu miliki ketika kamu ingin berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir kamu bisa kasih sesuatu kepada Tuhan untuk bikin kamu berkenan kepada Tuhan. Dalam hal berkenan kepada Tuhan, lebih baik kamu jadi penerima daripada kamu pikir kamu bisa kasih sesuatu. Kemudian sebagai gantinya, oke Tuhan, saya sudah kasih, jadi silakan berkati saya, silakan permudah hidup saya. Semua yang saya perjuangkan bikin aman-aman jaya saja, dan tak usah ada kesulitan ya, karena saya sudah kasih. Dalam hal keselamatan juga kita harus jadi penerima dan tidak bisa jadi pemberi. Siapa yang hari ini sebagai orang Kristen baca Alkitab, dengar khotbah, ada di gereja dan berpikir saya diselamatkan ini karena saya? Siapa? Tidak boleh ada orang mikir begitu, bukan? Why? Karena keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, sola gratia. Itu yang diperjuangkan oleh para reformator ketika Injil semacam ini telah dilacurkan oleh gereja abad pertengahan sampai dengan masa para reformator. Para reformator bilang tidak, kita diselamatkan by grace alone, bukan Ibu Grace ya, tapi by anugerah, keselamatan, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya kasih karunia kita diselamatkan, dan kita terima itu melalui apa? Bukan pekerjaan kita. Kita terima itu true faith alone, sola fide, melalui iman saja.
Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Dengan kuat kuasa siapa? Dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Diselamatkan atas dasar anugerah, menerima itu true faith melalui iman saja, sola fide, in Christ and Christo, di dalam Kristus, dengan the power of the Holy Spirit. Itu keselamatan. Nah, dalam kerangka semacam itu, kamu menerima atau memberi? Kamu menerima atau memberi? Menerima. Barang siapa belum pernah menjadi penerima, dia tidak bisa menjadi pemberi. Jadi waktu di dalam Kisah Rasul pasal 21, Paulus bilang lebih baik memberi daripada menerima, presuposisinya adalah karena kamu sudah terima. Kalau kamu sudah terima, kamu tidak boleh jadi penampung berkat. Kamu bukan tong air. Berkat yang sudah kamu terima harus diteruskan supaya yang lain juga terima berkat yang sama. Karena prinsipnya harus menerima untuk menjadi pemberi. Kamu tidak bisa hanya menjadi pemberi. Lebih baik menjadi penerima daripada berpikir bahwa kamu adalah givernya. Kamu harus tetap memposisikan diri sebagai receivernya, penerima anugerah. Di hadapan Tuhan kita ini pengemis, begar. Kita have nothing, tidak memiliki apapun. Hanya karena Tuhan memandang kita dengan belas kasihan, mengasihani kita, maka kita dapat memiliki hidup yang kekal. Lebih baik menerima daripada berpikir memberi sesuatu kepada Tuhan di luar daripada Injil itu. Berita dari agama-agama dunia, lakukan sesuatu, bikin ini, bikin itu supaya timbun jasa, timbun pahala, itu semua tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena prinsip keselamatan adalah kamu harus menerima itu. Menerima itu sebagai kasih karunia saja, sola gratia. Melalui iman saja, sola fide, en Cristo, solo Kristus, di dalam Kristus, melalui kuat kuasa, the power of the Holy Spirit, kuat kuasa daripada Roh Kudus. Lebih baik menerima daripada memberi. Itu yang dikatakan oleh Salomo di situ, supaya kamu jangan menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban orang-orang bodoh, sacrifice of the fool. Tuhan memberkati kita sekalian.